Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar dengan NIM 89. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum tentang pembuatan zat PT pada praktikum SPB ini. Nah, zat pengatur tumbuh ini merupakan suatu sekumpulan senyawa organik yang bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia dalam kadar yang sangat kecil. Nah, zat PT ini mampu mendorong, menghambat, atau merubah pertumbuhan, perkembangan, pergerakan taksis dari tumbuhan itu sendiri. Nah, adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh zat pengatur tumbuh atau fitohormon terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Untuk alat bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada cangkul, gelas ukur, benih jagung, media tanam dengan perbandingan 1:1:1, kemudian ada H2O, PGPR konsentrasi 15 ml, dan polybag. Untuk prosedur pengerjaannya, yang pertama kita membuat media tanam terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya yaitu melakukan pelarutan PGPR dengan konsentrasi 15 ml per liter air sebagai zat pengatur tumbuhan. Selanjutnya yaitu perendaman benih jagung yang sesuai dengan instruksi modul, yaitu berupa kontrol dan PGPR sebagai perbandingan dengan lama waktu 5-8 menit. Selanjutnya tiriskan atau keringkan benih di bawah sinar matahari selama 15 menit sebelum kita melakukan pengaplikasian. Setelah dikeringkan, kemudian lakukanlah pengaplikasian benih kepada media tanam, lalu disiram sesuai dengan perlakuan, yang dimana yang di kiri yaitu menggunakan perlakuan PGPR dan yang kanan merupakan kontrol. Nah, kemudian diamati di hari keberapakah tunas akan muncul pada kedua perlakuan tersebut. Pada hasil pengamatan ada beberapa parameter yang kita amati, yaitu dari munculnya tunas dan 2 minggu setelah munculnya tunas, berupa dari tinggi tanaman dan jumlah daun. Nah, ini dapat dilihat pada munculnya tunas di kontrol sekitar 6 hari setelah tanam, sedangkan di PGPR ada di 4 hari setelah tanam. Kemudian dari 2 minggu setelah munculnya tunas, pada perlakuan kontrol, tinggi tanaman mempunyai 34 cm dan jumlah daun 4 helai. Nah, untuk perlakuan PGPR, untuk tinggi tanamannya 56 cm dan jumlah daun sekitar 4 helai. Terdapat pembahasan jadi pengaruh PGPR ini sebagai fitohormon giberelin yang mampu berperan sebagai perangsang biji dalam perkecambahan. Menurut Hardayanti pada tahun 2014, pengaruh giberelin terhadap biji dapat mendorong pemanjangan sel, sehingga radikula dapat menembus endospen kulit biji yang membatasi pertumbuhannya. Nah, efek fisiologis giberelin ini antara lain adalah mendorong aktivitas enzim-enzim hidrolitik dan pembentukan amilase, serta enzim yang mengubah lipid menjadi sukrosa pada proses perkecambahan. Jadi pada pengaruh PGPR ini sebagai fitohormon mampu diharapkan dapat memecah dormansi benih pada biji jagung, serta pertumbuhan dan daya kecambahnya pun dapat meningkat pada biji jagung tersebut. Nah, mungkin dapat disimpulkan pada praktikum kali ini tentang penggunaan larutan PGPR sebagai fitohormon, yaitu dari larutan PGPR ini sebagai fitohormon giberelin yang mampu merangsang dalam proses perkecambahan pada benih jagung, yang dimana pada proses perkecambahan ini setelah itu mampu dapat meningkatkan hasil maupun pertumbuhan jagung yang lebih cepat gitu ketimbang dari yang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.